yang pertama ya seperti tadi ya, supaya bangkit kembali ya, jangan putus asa. Itu utama kali, gitu ya nggak? Kita semua di dalam pandemi kemarin ini ya hampir putus asa, benar-benar hampir putus asa, ya nggak? Dan jelaslah kita harus berdoa juga ya, supaya dari atas ada dikasih jalan lah, ya nggak? Ya alhamdulillah kita semua dikasih jalan, pasti ada jalannya, ya nggak? Nah kemudian kalau kita memang ada project, ada bisnis di depan kita tuh harus benar-benar dipikirkan ini, yang kita jual itu jangan sampai kita harus lihat bahwa bisnis ini kan kita inginnya itu sustainable ya. Jadi supaya nggak cuma saat ini aja, tapi kalau bisa berlanjut gitu loh. Ya. Jadi di situ kita harus benar-benar, kalau kita misalnya ambil untungnya sedikit sekali, boleh, ya nggak? Tapi jangan lama-lama, ya nggak? Itu hanya untuk membuat customer kita tertarik dengan produk kita, ya nggak? Karena kita tetap harus mikirin bisnis gitu loh, ya nggak? Dan harus benar-benar lihat, kadang-kadang itu ya, kalau kita sebagai mulai bisnis, pertama kali mulai bisnis, kadang-kadang kita masih punya idealisme, ya Mbak. Jadi kadang-kadang, makannya harus begini, harus pakai bahan ini gitu ya nggak? Ini paling bagus, yang paling enak gitu loh. Tapi belum tentu ini yang paling bagus untuk dompet, untuk finance kita gitu loh, ya nggak? Kita harus benar-benar lihat kalau ada bahan lain yang memang lebih murah, tapi kalau dicoba hasilnya tidak jauh dari apa yang biasa kita kenal, dan kita bisa menjalankan produksinya dengan konsisten bagus, lakukanlah. Konsisten itu penting juga. Jadi kalau kita bikin bisnis, jangan hari ini enak, besok nggak enak gitu loh. Jadi harus ada kontrolnya. Ya setiap kali kita bikin sesuatu tuh harus konsisten. Karena customer kita juga bayarnya konsisten. Kalau hari ini bayar 20.000, ya besok dia bayar 20.000. Jangan kita kasih value yang hari ini 20.000, besok 17.000, tapi kita minta dia bayar 20.000. Ini kita harus mengerti juga. Jadi harus ada komitmen dari kita sendiri untuk selalu mempunyai produk yang konsisten. Kemudian disiplin itu penting. Kadang-kadang itu kita males. Kadang-kadang aduh hari ini nggak jualan, males besok mau jualan gitu ya nggak? Jangan gitu, tetap berdisiplin. Hari ini mungkin nggak, mudah-mudahan besok lebih bagus gitu. Tetap harus semangatnya tinggi dan disiplinnya harus jalan, ya nggak? Itu penting banget. Dan mungkin yang terakhir ya selalu baik lah. Kita harus baik dan positif lah, ya nggak? Dan bisa positif dalam hal menerima juga kritikan gitu loh, ya nggak? Ini yang saya ini. Kalau ada orang ngasih kritikan, selama kritikannya itu konstruktif dan membangun dan memperbaiki bisnis kita, kenapa enggak? Ya, kita harus dengerin apa aja. Kita sendiri bisa menilai, ini kritikan ini ya dia cuma ngomel-ngomel aja, tapi dia nggak ngasih tahu apa sih yang harus diperbaiki. Dia cuma bilang nggak enak. Apa sih nggak enak Pak, tapi nggak dikasih tahu ya, itu bukan kritikan namanya, itu cuman jatuhin kita gitu, itu udah nggak usah didengerin. Tapi kalau dia bilang, Pak sebenarnya makanan enak tapi terlalu asin, mungkin dikurangin asinnya dikit, nah ini kritikan, jadi saya tahu di mana saya harus memperbaiki gitu loh, ya nggak? Jadi kritikan jangan dicuekin gitu loh, ya nggak? Bener-bener di ini. Dan kalau punya tim, misalnya tim kecil ya, harus selalu komunikasi dengan baik. Soalnya tim kita juga pasti ingin tahu kita mau ke arah mana gitu loh. Kalau cuman kita yang tahu tapi kita nggak share suka dukanya sama tim kita, jadi tim kita juga nggak akan tahu kita jalannya kemana gitu loh ya. Jadi komunikasi itu penting banget, ya nggak? Komunikasi ke tim kita, juga seperti tadi saya bilang, komunikasi juga sama customer kita gitu, karena ini langganan ya, khususnya langganan, dia ingin memang menjadi satu bagian dari kita juga gitu. Dan memang langganan kita satu bagian dari kita, itu jangan lupa gitu loh, itu penting, ya nggak? Ya itulah sebetulnya hal-hal itulah Mbak yang harus diingat gitu untuk teman-teman di UMKM.